materinya tentang sabar, jadi belum apa-apa udah harus sabar. Eh, Notebooknya ngehang, alhamdulillah. Ya, harus sabar. Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung aja. Jadi saya tuh suka merenung gitu ya. Iya ya. Ketika kita dikasih kesusahan, dikasih kegelisahan, dikasih ketakutan, ketidakamanan, dikasih segala macam, kemudian persoalan dan permasalahan ya dari hidup dan kehidupan kita semua. Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, ketika kita dikasih kesedihan, PR, tanggungan, beban, ya, atau sesuatu yang nyakitin hati, megelin hati, bikin pikiran gak enak, kadang-kadang bikin sariawan, sakit kepala, gatel-gatel badan, gak pegulagu lah gitu. Mungkin karena datang stres dan lain sebagainya. Salah satu yang bisa saya renungi adalah itu pintu buat kita kemudian dibersamain oleh Allah. Pintu buat kita bersama Allah. Cara, jalan, supaya kemudian Allah bisa bersama kita. Dimana yang kita lakukan adalah tinggal bersabar. Tinggal bersabar. Renungan saya sampai gitu ya pada ya kenapa juga gitu nggak mau dibersamai Allah. Kenapa nggak mau Allah bersama kita? Ketika Allah hadirkan cacian, makian, bulian, pembicaraan yang nggak enak, fitnahan, gibahan barangkali, kehancuran, kerugian, kena tipu, dibohongin, dihianatin, apalagi bangkrut gitu ya. Ternyata dengan jalan-jalan itu kita dibersamai Allah. Mendingan kita senang gitu. Mendingan ya kita ridho. Mendingan kita senang ya. Ngiklasin diri, ngiklasin hati, ngeridoin diri, ngeridoin hati, nyenengin hati, nyenengin pikiran. Ya, nerimain gitu. Toh dengan ini Allah bersama kita. Ibadah yang namanya kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan, beban, penderitaan, tanggungan, pikiran-pikiran yang mumet gitu ya, ruwet, ketidaktenangan, rasa tidak nyaman, tidak tenang. Ibadah ketika kita seperti itu sabar. Jadi bersabar menjadi ibadahnya orang-orang yang menghadapi masalah. Sabar menjadi ibadah orang-orang yang menghadapi kesulitan. Sabar menjadi ibadah orang-orang yang mengalami kesukaran.
Dan serentetan lagi yang tadi saya sebut ya, hal yang nggak enak, nggak ngenakin, muyengin. Udah tinggal sabar doang gitu. Bila kemudian sholat 5 menit 10 menit, maka ibadah yang namanya sabar adalah seumur kesulitan itu, seumur kesusahan itu, seumur penderitaan itu, seumur kemudian PR-PR itu, seumur beban-beban itu yang lagi menggelayuti kita, seumur dengan caciannya orang, makiannya orang, buliannya orang. Kan ada orang yang bertahan ya, kalau udah nyerang terus nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya, senangin, syukurin. Karena kita diberi kesempatan sama Allah bersabar dengan durasi yang gila-gilaan. Dan dijamin oleh Allah Jalla Jalaluhu, innallaha ma'as sabirin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah membersamai Anda. Allah membersamai kalian. Allah membersamai kita. Allah membersamai mereka yang mau bersabar. Sederhana tuh. Allah nggak mau buru-buru, terus kenapa kita juga maunya buru-buru? Utang pengen cepat lunas, masalah pengen cepat beres, nggak pengen sama Allah. Ya Pak Ustadz, nggak tahan itu karena kita tidak tahu Allah bersama kita. Indah betul, indah bener, dah bener. Kita tinggal nyabarin diri, terus Allah bersama kita. Wede. Terus durasinya panjang lagi, misalkan bagi sebagian orang terlunta-lunta sampai 3 tahun. Lah itu kan berarti Allah bersama dia 3 tahun. Menderita 3 tahun, ada yang 5 tahun. Lah bukankah itu berarti Allah membersamai dia selama itu, kan begitu? Putus kerjaan, kantor nggak bayar-bayar, hidup jadi susah. Nah iya, definisinya seperti apa definisinya? Kalau definisinya adalah diputus dari kantor nggak bayar baik karena ketidakmampuan atau misalkan terjadi kezaliman, oke, Allah bersama Anda. Apa artinya ketika Allah bersama kita, bersama Anda semua? Artinya kan sebenarnya nggak ada masalah. Kayak kita jalan sama bos kita jalan sama majikan kita jalan sama pimpinan kita. Di dalam rombongan kita ada orang kaya, di dalam rombongan kita ada orang yang dermawan. Bereslah urusannya. Makan beres, minum beres, nginep di hotel mana aja beres, bensin beres, semuanya beres. Ya. Beres semuanya. Jadi ketika ada orang kaya, orang dermawan bersama kita, asli beres. Kita yang ngajuin ke regulator, kita yang ngajuin ke penguasa, kita ngajuin ke bagian perizinan, apa yang kita perluin. Istimewanya adalah misalnya penguasa itu atau regulator itu atau yang memberikan izin itu justru bersama usaha kita. Saya coba. Apa nggak beres itu? Nah ini perenungan pertama gitu ya. Ya Allah, iya benar. Kenapa harus kemudian marah-marah ketika miskin? Marah-marah ketika nggak punya. Marah-marah ketika hilang. Marah-marah ketika kemudian dikata-katain, diledek, diejek, dihina, dicaci, dimaki, dibully. Marah-marah ketika difitnah, digibahin. Marah-marah ketika nggak berhasil. Marah-marah ketika nggak nyampe. Marah-marah ketika nggak dapat. Marah-marah ketika gagal. Marah-marah ketika nggak sukses. Marah-marah ketika nggak laku. Marah-marah ketika kemudian merasa dikecilin, merasa diremehin, merasa kemudian gak beres nih. Kenapa harus marah-marah? Jika itu adalah membuka peluang Allah bersama kita, emang apa sih yang lebih mahal?
Jika kita dagang nggak laku, lalu kita bisa bersabar. Dengan nggak lakunya itu Allah bersama kita. Dengan nggak lakunya itu Allah bersama kita. Kan keren banget. Murah lah gitu. Murah gitu jadinya. Kan Allah misalkan tahu dan nanya, kalau aku bikin laku emang duitnya buat apa? Buat ngasih jajan anak. Ya udah, aku nggak ngasih jajannya, aku ngasih duitnya, aku ngasih diriku aja. Aku yang nemenin anak kamu. Mau kemana aja dia ada yang ngasih aja pokoknya. Mau apa aja yang dia pengenin ada yang beliin aja. Lah, kan keren bos. Begitu nggak laku barang yang kita jual, ya bagiin aja. Karena selesai, Allah ada bersama kita. Masya Allah. Allah. Rahma bukan di unmute tapi di mute. Semuanya di mute. Di unmute mau dibuka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Maka orang-orang nanya sama saya, Ustadz kok diapain aja, diem aja. Enggak, bukan diem aja. Tapi kita jadiin gitu hal-hal itu menjadikan kita bersama Allah. Susah-susah kita nggak deketin Allah, mengundang Allah datang. Nah, kita punya dah nih kejadian ini, kejadian itu, peristiwa ini, peristiwa itu. Ya udah, nggak sabarnya. Kita lagi mau bikin acara, udah bikin acara, duit orang udah pada masuk, pendaftaran udah pada masuk. Begitu udah mau acara, pembicaranya berhalangan. Tempat juga kagak boleh. Kesulitan muncul. Ampun dah. Iya kalau duit masih ada. Lah duit udah jadi bookingan hotel. Bahkan harus lunas sebelum H-1. Nggak jadi acaranya. Terus kita kebayang apa? Kebayang kesusahan yang muncul, stres bos. Stres lah. Kebayang kesulitan yang muncul, stres. Nggak happy. Kebayang dari mana ya kita balikin duit. Aduh. Ini mah namanya suwe, namanya sial, namanya kemalangan. Ya itu yang terjadi. Tapi kata Allah kan apa? Ayo gembira. Wa basyiris sabirin. Gembira. Bagaimana gembira Ustaz? Nah, ini dia seninya. Ya udah. Kita terimain dah. Kita minta maaf itu sama orang demi orang, peserta demi peserta yang udah pada bayar, maafin ya, duit bapak, duit ibu, udah saya bayarin ini, bayarin itu. Udah jadi makanan ini, makanan itu. Udah jadi seragam panitia. Maafin ya bapak ibu. Pada nanya-nanya, tapi jadi nggak acaranya, ya bagaimana? Orangnya pada kagak ada yang bicara. Duit bisa dibalikin, minta waktu.
minta waktu buat ngebalikin. Oh ya marah lah. Orang marah, bahkan ada yang udah dari luar kota merasa ini gak cukup kalau cuma dibalikin duit. Harus kemudian nanggung kerugian tiket pesawat lah, bus lah, kereta api lah gitu. Hah? Terus apa yang harus kita lihat? Oh itu sebenarnya kesusahan kok. Itu sebenarnya kesulitan kok. Itu sebenarnya kerugian kok. Betul. Tapi Allah menyuruh kita apa coba? Bersabar. Bersabar apa? Ya nerimainnya begitu-begitu. Dibilang blow on, terima. Dibilang bego, terima. Dibilang panitia kagak becus, terima. Dibilang penipu, udah terima. Kong bohong, udah terima. Kenapa? Jangan begini Allah bersama saya. Dan saya tinggal sabarin aja, ada dikatain begini, katain begitu, tuduh ini, tuduh itu. Yang sebagian lagi kemudian ngancem, akan messbookin, akan ngigein. Perasaan kita bakalan runtuh kepercayaan orang. Ya udah, mau diapain? Sisi lain Allah bilang wa basyiris sabirin. Allah nyuruh kita sabar. Allah bilang pulangin aja ke dia. Pulangin aja ke dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, semuanya ini milik Allah, kehendak Allah, mau diapain? Pulangin aja ke Allah dah. Susah, ya susah lah. Mulangin duit dari mana gitu. Tapi Allah ada sama dia tuh. Allah lagi bersama dia tuh. Sulit, ya sulit lah, dari mana nyari duit buat mulanginnya. Ketempaan begitu. Mana semuanya ke rekening pribadi misalnya. Waduh. Ih, kalau cuma 10-20 orang lah, ini 400 misal gitu. Mati dia. Kalau nggak menyadari bahwa lah ngapain gue susah, kesusahan dari Allah kan. Innalillahi, kemudian wa inna ilaihi raji'un. Kembaliin aja pada Allah. Ya udah, sujud aja sujud, ruku aja ruku, doa aja doa, ya Allah ya Allah ya Allah, begitu aja udah. Keajaiban demi keajaiban terjadi. Anak yang biasanya pada ngelawan, melihat emaknya susah kayak begitu, pada datang menghibur. Ma, mau kakak pijitin. Ya Allah, kalau kita punya duit sekelas 400 orang peserta yang gak jadi bayar untuk membeli kesalehan anak, gak ada bandingannya juga. Emak puyeng ya, mama puyeng ya. Iya deh, jangan khawatir mah, ada Allah mah. Kalau bisa ngomong kayak gitu, biasanya lu aja gak sholat. Ya emak kan kemarin sebelum ikut kubah mak, sekarang mau ikut kubah. Ternyata hadirnya kesulitan malah membuka kesenangan demi kesenangan. Enggak pernah berasa selama kawin, selama nikah, punya suami yang perhatian. Berhari-hari, bermalam-malam, berpagi-pagi, suami perhatian. Masya Allah. Kalaulah punya duit sekelas 400 peserta, bisa membuat suami gitu ya, bisa perhatian, murah lah.
Tapi kan jadi dimarahin Pak Ustadz. Ya udah kan gue udah bilang, terimain aja. Saya nih, ntar di mute, ntar nggak di unmute, nggak di mute, ntar di mute, ntar unmute, ntar alhamdulillah sepi, ntar rame. Ya mau diapain, sabarin aja. Masa gue ngomel mulu, matiin, matiin. Apa jadi stres kita jadi pembicara, iya. Nah, udah nikmatin aja. Adem. Anak tiba-tiba jadi baik. Laki jadi perhatian. Memang 400 peserta mabuk. Aduh, WA puyeng isinya. Kapan. Tapi keluarga besar pada datang merapat. Yang satu bilang, yang satu nanya, berapa suami bini lo tuh nanggung berapa ya? 500.000 seorang. Oh. Terus 400 orang. Waduh. 10 aja 5 juta. 150 juta. 200 juta. Beneran itu? Iya. Gue bisa apa ya jadi saudara ya? Jadi ipar. Ya udah deh. Gue punya emas tuh jual aja. Terus yang lain pada ngikut. Gue punya motor. Gue punya sepeda. Gue punya handphone. Gue punya ini. Terus yang kakak yang paling tua, yang berhasil, dia bilang, udah berapa ya kumpul semuanya? 60 juta kak. Kurang berapa? Kurang 140. Ya kan gue yang tutup. Masya Allah. Allah ada di dalam ngatur. Masa kakak mau? Paham gak nih? Woi peserta paham kagak? Paham ngangguk-ngangguk, gak paham geleng. Jangan kucek mata doang. Masih sore udah ngantuk. Paham Ustaz, paham insya Allah. Asik ya? Allah ngaturnya dari dekat kita gitu loh. Waduh. Siapa yang bolak-balikin hati anak? Enak banget Mbak Yoyon ya ngaji. Didampingin suami, itu suami belakang ya? Alhamdulillah. Coba tuh. Ya. Anak jadi perhatian jadi wae. Suami jadi perhatian jadi wae. Padahal itu keluhan selama ini misalin. Keluarga jadi guyup, jadi bersatu. Waduh. Bisa dibeli dengan 200 juta itu. Jadi kita punya duit 200 juta nih, kita bikin anak jadi soleh, solehah, suami jadi soleh, keluarga jadi kemudian bersatu. Nggak bisa mas. Udah gitu suaminya bilang sama dia lagi, jangan kapok, bikin aja lagi. Lah, ntar pembicaranya pada kagak jadi lagi. Ya lu aja jadi pembicara. Lah, siapa yang mau percaya? Coba dulu. Bikin banner kecil. Dijudulin datu seminar. Membangun ke Allah pakai ketabrak bajai.
Pakai dicium bajai itu gerobak. Keserempet doang. Cuman pas lagi turunan, habis tuh gerobak. Habis tuh gerobak. Habis juga ada tuh mangkoknya udah pada pecah dah udah selesai dah dagang. Terus mau nyap sama tuh bajai. Sementara ada peluang Allah bersama tuh tukang bubur. Coba lihat secara kelas ya. Apa coba kelasnya? Siapapun nih manusia nggak ada kelasnya dibandingin sama Allah mah. Nggak ada judul setaranya, nggak ada. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada setaranya. Tapi dengan si tukang bubur bilang, nggak apa-apa udah rezekinya begini. Rezekinya tuh begini, keserempet, jatuh, tumpah, hancur. Ya ini rezekinya. Nggak apa-apa dah. Udah dipungutin sama si tukang bubur. Jangan sampai ada yang keinjek beling dari mangkoknya itu. Jangan sampai ada ini berantakan ngeganggu pejalan kaki apa segala macam, dipinggirin. Tapi seketika itu juga ketika dia ringankan hati, dia senengin hati, dia gembirain hati, sesuai dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, akan aku uji kalian semua dan aku akan lihat siapa yang menerima aku. Aku akan uji kalian semua dengan berbagai ujian. Lalu aku akan melihat siapa yang senang dengan ujianku. Siapa yang gak sewot, gak marah-marah, gak nyalain orang mulu. Mau bersabar siapa? Kata Allah apa? Kalau dia mau bersabar atas segala ujianku, segala bala dariku, musibah dariku, aku golongkan dia sebagai orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar kasih tahu ada kabar gembira buat dia. Allah Akbar. Didiriin itu gerobak dibantu sama seorang yang dia nggak kenal sebelumnya. Ambil, sapu ambil, sama pengki ambil, bantuin. Orang itu nyuruh anaknya yang ngambil, bantuin. Nih bang, minggir dulu sini. Ambilin teh manis nih buat nih si abang. Ya ambilin tuh teh manis sama si anak keturunnya. Ambil teh manis, dibawa ke rumah gitu. Ngobrol dia. Ngobrol gitu. Ntar kita antar bang, biar anak saya nganter pakai mobil pickup. Makasih Pak Haji. Oh biasa, sama-sama. Dagang di mana sih? Saya lihat tiap hari lewat sini. Iya, ada 3 tikungan. Oh. Nah aja dagang di ini nih, saya punya ruko tuh di situ. Gitu, entengnya gitu. Hah? Paham gak gitu? Ayo dagang sini aja udah. Ini Pak Haji, di ruko Pak Haji. Iya. Baru kemarin kosong. Udah rapi. Tinggal masuk aja. Tas sewanya bagaimana Pak Haji? Walah, sewa mah gampang itu. Yang penting manfaat ruko saya. Pak Haji, apa? Saya kagak ada modal. Emang berapa duit? Paling etalase doang kan sama bangku kursi begitu kan? Iya begitu juga buat Pak Haji kali. Ya udah ntar gue yang siapin. Oh Pak Haji. Beneran Pak Haji. Nah kalau udah begitu ceritanya gimana? Apakah kemudian kita masih harus marah-marah dan menyesali begitu? Ketabrak bajai begitu? Hah? Enggak lah.
Ih, alhamdulillah nih gara-gara ketabrak bajai gue jadi punya warung bubur. Masya Allah. Nggak mau begitu. Beberapa yang kenal saya gitu ya, pada melihat gitu. Itu si Ustadz tuh. Kalau lagi naik masalahnya, rezekinya jadi banyak. Nah, kita mesti marah, mesti sedih, apa mesti senang gitu. Seneng lah. Ya, kalau kita marah, kita sewot, kita emosi, udah mah nanti jadi saling jawab menjawab, rame tambah rame. Plus apa coba? Plus nanti jalan rizki yang kebuka gara-gara masalah ketutup. Kita orang nggak seketika, nggak saat itu juga. Kenapa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena emang kita belakangan ikhlasnya. Lama gitu baru ikhlas. Lama gitu baru sabar. Ya bener aja, nggak bisa seketika juga. Misal si tukang bubur tadi, langsung nyapap. Tukang bajai gila. Tukang bajainya udah jauh. Pak Haji itu juga ada di TKP, tapi ngelihat nih orang marah-marah, ngomongnya kasar, sembarangan, nggak jatuh cinta. Pak Haji tadi kan jatuh cinta apa? Karena ngelihat nih orang, masya Allah, tetap tenang. Nah manusia aja cinta ya, apalagi Allah kan gitu. Orang-orang tua ya yang anaknya pada bara randel ya. Orang-orang tua ya yang kemudian anak-anaknya bandel-bandel. Pilihan buat dia adalah marah terus sama anaknya. Hah? Anak setan lo ya. Si anak ketawa aja. Emaknya juga setan dong. Bapak lo, dua yang marah sekarang. Bapaknya juga marah. Ngatain gue juga setan lo. Lu bini setan. Ya kan hancur rumah tangga begitu jatuhnya. Pilihannya apa coba? Pilihannya bersabar gitu. Terus aja dihujani nama doa ada tuh anak. Anak yang bandel dihujani nama doa. Pokoknya dibikin hujan doa lah. Banjir sama doa tuh anak. Bagi tuh anak. Sedekah aja sedekah buat tuh anak. Akhirnya nih anak jadi anak bukan biasa. Bukan jadi anak biasa. Anak yang hidup dengan air doa. Hidup dengan air sedekah. Masya Allah. Begitu udah cukup waktunya. Nih anak kemudian menjadi orang gede. Ini anak menjadi orang hebat. Ini anak malah jadi bikin wangi nama orang tuanya. Orang-orang pada bilang, lu tuh anak bandel yang gak ketulungan dulu ya. Sekarang bisa jadi dokter. Masya Allah. Coba kalau anak yang gak bandel. Kita gak prihatin buat doa. Coba kalau anak yang gak bandel. Kita gak prihatin buat sholat malam. Ini anak karena nggak bikin masalah, nggak diaduin sama yang penciptanya, nggak diaduin sama yang nitipinnya. Ya sepi dari doa, sepi dari sedekah. Akhirnya ya anak jadi anak biasa-biasa aja dong. Ada seorang perempuan, seorang istri punya suami ya Allah, kayak gedebong pisang. Gedebong pisang yang udah mati gitu. Dibilang bangke. Ya. Begitu dah. Kok kayak gedebong pisang, po? Gak pernah sholat. Gimana tuh ya? Dia pakai cara ini udah, cara itu udah, ngomong baik-baik udah, marah udah, semua udah. Dah. Tinggal sabar ya lah. Dia bawa lagi ke sejadah.
nama suaminya disebut di hadapan Allah yang menikahkan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Waktu berlalu nih, waktu berjalan. Doa terus dipanjatkan kepada Allah. Sementara banyak istri-istri yang lain misalnya, atau suami yang lain misalnya, ngelihat kelakuan istri, ngelakuan suami, terus bilang, nggak bang, gue mau pamit aja dah, gue udah nggak tahan. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Sementara juga banyak cerita-cerita epik, cerita-cerita hebat. Suami tetap nemenin istri, istri tetap nemenin suami. No matter what, no matter how. Kelihatannya sih kayak nggak mungkin terselamatkan. Tapi dia bertahan gitu. Emang jangan bunuh diri, bertahannya bersama Allah. Ini kuncian ya. Kuncian adalah bersabarnya bersama Allah. Ini loh teman-teman. Jangan bersabar sendirian, bunuh diri itu. Nah, si istri berjalan dengan waktu, dia terus menghujani suaminya dengan doa, menghujani suaminya dengan air mata, Quran, menghujani suaminya dengan kemudian tangan yang bersedekah kanan dan kiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Suaminya kemudian bangkrut. Cerita ini disampaikan oleh seseorang yang saya sudah minta izin kepada beliau, dan beliau juga mempersilahkan, namanya Bambang, yang besok kemudian dikenal sebagai pimpinan Darut Tauhid Jakarta. Luar biasa. Darut Tauhid ada di Bandung, ada di banyak kota, ada Jakarta kan. Nah, Mas Bambang tuh, Haji Bambang itu pimpinan Darut Tauhid Jakarta pada masanya ya. Saya kira saya belum ketemu lagi dengan beliau. Beliau cerita, istri saya kok ngelihat saya begini sabar, ngelihat saya begitu sabar, saya memperlakukan dia begini dia sabar, memperlakukan dia begitu dia sabar. Kok saya lihat dia terus mendoakan saya gitu. Hingga suatu masa, saya bangkrut, kata dia. Pada saat bangkrut itulah dia ketemu sama Agim, kenal sama Agim. Dia jadi orang baik. Jadi orang baik. Nah, akhirnya bagaimana ceritanya nggak paham dah tuh. Pergi umroh bareng, pergi haji bareng. Kemudian buka Darut Tauhid Jakarta. Allah Akbar. Bangun masjid, bangun aula, sekolahan, pesantren. Istri saya Maimunah. Ini ada nih dia nih. Sebelah mana nih orangnya? Dulu, mana dia? Mana istriku nih? Nyelip di mana layarnya? Mana dia? Begitu istri saya tahu saya punya utang banyak, kan saya kagak bilang sama dia tuh. Bilangnya setelah nikah tuh. Saya sempat nanya loh sama dia. Dek, dulu Dek panggilannya, Adek, masih miskin. Sekarang Mama gitu ya. Sudah kaya. Dek, gimana? Mau mundur? Apa yang mau gimana? Kan kadang-kadang kan orang gak tahan ya ngeliat suaminya didatengin orang, tentara, polisi, dan dari kemudian suku-suku yang kita tahu lah. Kan gak tahan. Pulang ke emaknya misalnya, gue gini mau puyeng, gue nikah pengen tenang, malah begini. Kan begitu banyak orang gitu kan. Ya saya merasa saya salah gak bilang di awal. Ya saya nanya, mana deh mau mundur? Apa dia bilang? Ya kalau mundur jadi janda dong, gitu kata dia. Waktu itu. Jadi dia lebih berat ke jandanya, nggak mau.
Biarin dah. Jalanin aja mau diapain gitu. Mudah-mudahan terutang hilang gitu, utang selesai. Terus dia nanya, berapa emang utangnya kak? Terus saya bilang, 1 miliar. Pingsan dia. Zaman itu utang 1 miliar. Tahun main, tahun 99 2000. Tapi indah banget. Indah betul. Kita berdua ngaji. Kita berdua baca sholawat. Kita berdua sholat malam. Aduh. Ustaz Zainur ya. Dan kawan-kawan Kubah ya. Aduh. Kita kalau sholat tuh, sholat malam tuh, sore-sore tuh Zainur, ya, Rahma dan semua para peserta dan para mahasiswa-mahasiswi Kubah, tuh sore-sore kita udah itu narik kardus. Zaman dulu tuh. Narik kardus. Buat apa tuh kardus dibuka? Kardus kan gitu tuh, kotak gitu kan ya. Kardus dibuka, plak. Jadi kemudian lebar. Buat apa? Buat alas bagi sejadah kami. Nah, emang apa? Karena kami sholat di kamar yang bukan keramik, tapi tanah. Gunduk-gunduk begitu. Nah kan kalau kita sholat kagak enak. Karena tanahnya juga nggak rata. Jadi dialasin dulu pakai kardus, kemudian kita taruh sejadah di atasnya. Allah. Di situ kita minta kaya berdua, minta bisa sukses berdua, minta kemudian diringanin, bahkan dihilangin tuh beban utang berdua. Waduh. Saya bilang sama istri saya, boleh lu mundur. Gak apa-apa. Dia nangis. Udah ah. Kita doa aja katanya gitu. Tapi kita didatangin orang. Istri saya pernah dibawa polisi tuh. Lagi hamil. Hamil. Suaminya nggak ada, dijemput. Dibawa orang lagi hamil. Kan main. Tapi istri saya itu nerima aja. Nggak gimana. Nggak nyap-nyap, nggak ngomel-ngomel. Apalagi kalau pas lagi keadaan-keadaan tertentu, yaitu sholat malamnya itu kami banjir air mata. Kenapa? Karena hujan bocor, jadi kena muka, banjir air mata. Ummu Sakinah sampai ketawa. Ummu Sakinah ngetawain saya nih. Iya Mi, pada lagi sholat hujan gludak, kemudian hujan. Begitu hujan, netes itu, cetluk, lama-lama banyak. Pilihannya dua nih, geser apa justru ini kita peta kompli ke Allah. Peta kompli aja ke Allah. Ya Rob, engkau lihat lagi hujan dan bocor, mau kena istriku, kena peciku, kena mukanya istriku, kena mukanya aku nggak akan bergeser, istriku juga tidak akan bergeser. Menjadi saksi ya Allah bahwa kami mengadu emang benar-benar dalam keadaan susah. Baca. Dan hebatnya kan tinggal nerima tuh. Begitu nerima, saya bilang tadi, bersabar ya, saya bilang tadi, Allah bersama kita. Cakep bener dah. Nah, kalau kita melangkah lagi pada episode berikutnya adalah supaya kemudian kita ketika di masa-masa kesusahan Allah bersama kita, masa ketika masa kesenangan Allah pergi, jangan dong. Iya kan? Coba perhatikan. Ya, perhatikan. Jika masa-masa kesulitan dan kesusahan,
Allah bersama kita. Masa ketika masa kesenangan datang Allah pergi? Jangan dong. Makanya disebut nama saya tuh kesabaran yang unlimited. Kenapa? Karena kesabaran itu bukan cuma pada saat susah, tapi juga pada saat senang. Ketika kita senang, kita bisa bersabar, tidak bermaksiat, bersabar tetap sholat malam, bersabar tetap berjamaah, bersabar tetap baca Quran. Kan udah gak ada masalah. Iya, kita sabarin juga. Maka Allah gak pernah pergi dari kita. Gitu. Namanya ada duit ya, hawanya kan juga beda gitu. Tapi kita sabarin gitu. Jangan sampai jatuh gitu, jangan sampai meleng, jangan sampai meleset, kepleset, miring, gak lempeng, gak lurus, bengkok, ngawur, ngaco. Kemarin kita gak bisa bermaksiat karena gak ada fasilitas. Sekarang kita gak bermaksiat padahal fasilitas banyak. Beda loh kelasnya. Kelasnya lain. Dulu gak bisa godain perempuan, susah. Sekarang nggak ngegoda aja, perempuannya ngegoda karena udah kayaan misalnya. Tapi kita tetap bertahan. Misal gitu, bapak-bapak tetap bertahan. Beda tuh kelasnya. Si tukang bubur ketika sudah berada di warung bukan gerobak, dia tetap sholat malam sama bininya, dia tetap sholat subuh berjamaah. Pulang dia waqiahan dulu. Pagi-paginya dia berderma seperti berderma kemarin ketika masa sulitnya di gerobak. Dorong gerobak pulang balik 4 kilo. Sekarang gak pakai dorong gerobak, tinggal buka pintu doang. Udah buka tuh warungnya. Tapi dia gak lupa diri. Allah gak pergi di situ. Cabang 1 jadi 2. Cabang 2 jadi 3. Tadi nggak jelas, pokoknya pakai aja deh Pak. Daripada Bapak gerobakan lagi. Dah sini di rokok saya nggak jelas, walaupun boleh pakai tapi nggak jelas. Sampai kemudian Pak Hajinya bilang, udah beli aja bayarin. Dari mana Pak Haji duitnya? Alah, baru gue datang duit mau bagaimana kek? Bener. Gara-gara terus bersabar di saat senang, datang kesempatan. Bisa lah terus saya bikin begini. Terus saya mesti bayar apa? Bayar apaan? Lah, buka cabang ini franchise gimana? Oh nggak paham saya. Lah kan kalau orang-orang tuh ada bang, ada bayarannya bang. Bayaran apaan tuh? Lah, si customer yang malah ngajarin tuh tukang bubur. Siapa yang membuka hati si customer? Allah. Siapa yang ngajarin? Allah. Dan hebatnya saya tadi bilang, Allah ngaturnya dari warung tuh tukang bubur. Dari situ, dari jarak teramat dekat. Ngaturnya dari situ. Allah. Dikasih mahar 10 juta. Si tukang bubur bilang, Masya Allah. Cuman ngajarin bikin bubur dibayar 10 juta. Malah masih dapat semangkoknya sekian persen. Akhirnya tuh berdua ngobrol. Nah, si customer pertama menjadi partner. Dibukalah kesempatan franchise di berbagai tempat. Dari mulai yang deket sampai kemudian beda kota, beda provinsi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keren. Gara-gara bersabar diserempet bajai, ya Allah. Jadi ratusan cabang buburnya tersebar di seantero negeri Indonesia. Allahu Akbar.
Si ibu tadi berhenti nggak air matanya, anaknya udah soleh, nggak berhenti. Si ibu tadi berhenti nggak sedekahnya, anaknya udah bener, nggak berhenti. Si bapak tadi berhenti nggak kemudian munajat kepada Allah, kan anaknya udah nurut, nggak berhenti. Akhirnya Allah hadiahkan tambahan demi tambahan. Kenapa? Karena Allah nggak pernah meninggalkan dia. Allah tetap di dia. Ditambahin apa? Ditambahin jadi punya mantu yang saleh atau mantu yang saleha. Ditambahin lagi jadi punya cucu yang saleh saleha. Allah Akbar. Masya Allah deh. Ayo, ayo. Siapa yang lagi sedih? Tapi siapa juga yang lagi gembira? Siapa yang lagi sempit? Tapi siapa juga yang lagi lapang? Siapa yang lagi susah? Tapi siapa juga yang lagi senang? Siapa yang lagi gagal? Tapi siapa juga yang lagi sukses? Siapa nih yang lagi miskin-miskinnya jadi orang? Tapi siapa juga yang lagi kaya-kayanya jadi orang? Allah bisa ada di antara keduanya. Cakep. Allah bisa ada di para budak. Allah juga bisa ada di para raja. Allah bisa ada di para mahasiswa-mahasiswi Kuba, Idaku, antar bangsa, Mahakarya Asia. Tapi Allah juga bisa ada di para dosen. Allah bisa ada di orang-orang yang miskin. Allah bisa ada di orang-orang yang kaya. Allah bisa ada di orang-orang yang hancur hatinya. Tapi Allah juga bisa ada di antara orang-orang yang lebih penuh hatinya. Karena gembiranya, karena senangnya, karena yakinnya. Alias Allah itu ada di saat apapun. Cakep. Begitu bangun, ada suami sebelah kiri. Allah. Terus ibu turun dari tempat tidur. Buang air kecil dulu, bersih-bersih. Kemudian wudhu. Waduh, Allah langsung di situ. Ambil sejadah, kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau permintaan sih rasanya cukup dah. Dulu saya belum bersuami, sekarang saya sudah bersuami. Ya Allah, aku berdiri sebagai rasa syukurku, aku sudah menjadi istri. Allahu Akbar. Keren banget. Suami begitu bangun, nengok ke kanan, Masya Allah, ada istri. Nengok ke kiri, ada istri lagi. Berapa istrinya? 2. Kanan kiri begitu. Nengok ke kanan, ada istri, Allahu Akbar. Nengok ke kiri, ada kakak yang nomor 1. Di tengah-tengah laki dan bini, ada adiknya yang nomor 2. Bayi mungilnya ditawan kemudian keempat pernikahannya. Dia bangun pelan-pelan. Dia masuk kamar mandi. Dia pipis bentaran, beres bersih-bersih. Dia wudhu. Dia basahin kemudian pipinya, mukanya, apa segala macam. Sampai dia punya kaki. Terus dia bilang, makasih ya Allah. Kerjaan lagi bagus-bagusnya. Usaha lagi cakep-cakepnya. Saya bangun juga sebelah kanan ada istriku dan bayiku yang baru. Sebelah kiri ada kakak yang nomor 1. Ya Allah, aku berdiri ingin berterima kasih padamu. Enggak ada. Kalau pertanyaan, kalau permintaan, enggak. Kalau buat pribadi cukup ya Allah. Aku hari ini, malam ini berdiri sholat malam untuk bersyukur padamu ya Allah. Allahu Akbar. Cakep. 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 Ada istri yang begitu bangun ngelihat ke kiri, enggak ada suaminya. Baru ingat habis cerai. Habis cerai. Tapi kaki turun dari tempat tidur. Dia pakai sendalnya, kemudian berangkat ke kamar mandi. Sama, pipis dulu, biar bersih-bersih dah begitu. Kemudian ambil wudhu. Terus dia sholat malam. Ya Allah.
Perasaan baru beberapa malam yang lalu kalau saya bangun sebelah kiri ada suami. Ini malam pertama ya Allah yang aku bangun. Atau minggu-minggu di mana aku bangun dan gak ada suamiku. Izinkan aku berdiri di hadapanmu ya Allah. Boleh aku minta suamiku balik lagi ya Allah. Asik. Tapi kalau ada yang cakepan mah gak apa-apa dah. Tukar tambah anggap aja. Asik. Allah. Waduh, Allah girang bener tuh. Seneng banget tuh Allah. Hambaku. Dikasih suami dia tetap bangun malam. Dihilangin suami dia tetap bangun malam. Allah. Suami pulang dari pekerjaannya. Begitu pulang biasanya ada yang nyambut. Capek bang. Begitu pulang ada yang nyambut. Kopi bang. Begitu pulang ada yang nyambut. Mau ngeteh bang. Begitu pulang ada suara kemudian gelas. Tanda dibikinin apa begitu. Tapi pulang gak ada suara. Pulang kagak ada yang bersuara. Pulang kagak ada tawaran ini tawaran itu. Baru dia paham. Oh. Gue lupa. Gue habis cerai. Saya lupa saya habis cerai. Tapi dia bersabar. Ya. Saya jalanin dah episode lagi nggak ada istri. Tapi Allah hadir tuh. Allah hadir di istri yang kehilangan suami. Allah hadir di suami yang kehilangan istri. Pada saat sama-sama frekuensi sholat malam, rasa rindu dilayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa rindu dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iseng habis sholat, si suami WA mantan istrinya. Si istri WA ke mantan suaminya. Pengen nangis ngomong begini. Dan teman-teman pada kuat ya. Kuat miskin, kuat kaya. Saya doain. Doain. Kuat susah, kuat juga senang. Banyak orang susah tuh kuat. Tapi begitu senang gak kuat. Banyak bu. Ini ada yang namanya Mumun. Bini saya juga namanya Mumun. Panggilannya Mumun. Banyak orang kuat, miskin tuh kuat, bodoh, solehnya yang tak ampun. Begitu kaya, dia gak kuat. Banyak. Si suami WA si istri. Assalamualaikum. Si istri WA si suami. Assalamualaikum. Jawab dua-duanya. Kok bareng? Tanda-tanda rujuk begini mah. Tanda-tanda balik. Ustadz, bisa aja. Lah, kalau Allah udah bersama tuh orang berdua, apa yang gak bisa? Allah udah bersama Anda, bersama kita semua, bersama saya, bersama kalian. Benar-benar bersama kita semua. Apa yang gak bisa? Lagi ngapain mah? Lagi sholat ya. Sama. Doain ayah enggak? Yang di sono nyaut. Lah ayah doain mama enggak? Waduh. Udah paginya balik lagi deh tuh. Gua kangen sama omelan lu, maaf ya. Ntar kalau balik lagi, lu double cerewet gak apa-apa dah. Gua kangen sama cerewet lu. Waduh. Cakep. Iya bang,
Asal abang tahu ya, abang tuh bau. Asli bau. Puyeng saya. Tapi bang, bau itu yang gua kangenin bang. Abang kalau kentut sembarangan. Tapi kentutnya abang yang Neng kangenin. Ya Allah. Balik lagi deh tuh rujuk. Si Ustadz bisa aja. Gue udah bilang kalau Allah udah bersama. Apa yang gak bisa? Duit hilang bisa balik lagi. Nambah iya. Rumah yang hilang betul gak? Bisa jadi gedong. Apa yang gak bisa? Nah, supaya bisa kayak begitu gimana ceritanya? Nah, kita belajar untuk bisa jadi orang yang bersabar. Udah jam 9. Ya. Saya mau jalan ke Surabaya, doain biar selamat lewat darat nih. Lewat darat. Ya. Naik angkot sabar. Naik ojek sabar, ketika punya mobil jelekan sabar, nggak marah-marah. Kaca begitu diturunin, akhirnya bisa naik lagi. Tapi mulut cakep. Alhamdulillah. Angin jadi masuk, cakep omongan. Demen Allah tuh. Daripada kita ngomong yang ngaco ya, mobil udah jelek, kaca gak bisa naik lagi, marah-marah. Sampai naik BMW seri 7, menyebut asma Allah di dalamnya. Yo, hebat bener kalau bisa begitu. Udah ya, makasih Zainur. Ya, mudah-mudahan kubahnya maju. Ya. Pesantren kubahnya, kampus kubahnya maju, orang bisa pada daftar belajar tentang Quran ya, insya Allah. Dah, maafin Yusuf Mansur. Afwan Ki, boleh sedikit pesan buat para peserta agar bisa senang belajar di Kubah? Itu Rahma udah ngomong. Iya udah, biar pada senang belajar di Kubah ya, niatin untuk ilmu, insya Allah. Ya. Saya juga insya Allah lah akan bersabar, model jemaah yang kayak gimana aja insya Allah saya sabarin. Kan jemaah kan macam-macam ya nggak? Ada yang rese. Tapi kan banyak juga yang nyenengin. Lah kalau saya cuman sabar kepada yang nyenengin, nggak sabar kepada yang rese, lah ntar Allah on off, ntar Allah ada, ntar Allah nggak ada. Jangan begitu. Datang jemaah yang gak manfaat, alhamdulillah. Datang jemaah yang manfaat, apalagi alhamdulillah. Datang temen yang kagak ada manfaat apa-apanya, alhamdulillah. Datang temen yang ada sedikit manfaatnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nih jemaah juga gitu ya, teman-teman juga bersabar ngelihat ustadznya model kayak begini, begitu. Ya, ustadznya lagi lempeng pada demen, ustadznya lagi pada nggak lempeng nggak pada demen, jangan begitu. Mau sampai kapan punya ustadz? Iya Pak Ustadz, iya. Sama insyaallah Pak Ustadz. Mau sampai kapan? Teman ada bangornya, betul nggak? Ntar begitu teman jelek dikit kita tinggal, lah mau sampai kapan kita? Ntar ganti-ganti mulu teman, harusnya kan kita nambah, gitu. Saya ini jadi guru, kalau murid harus bener terus, nyenengin terus, taat terus, patuh terus. Lah, terus begitu nanti murid bandel, kita berhenti jadi guru. Iya nggak begitu. Udah, sabarin aja. Ya dah, makasih dah semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Minta izin ya, nggak ada pertanyaan, silakan Ustadz Zainur ya memimpin kalau memang ada diskusi apa segala macamnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu dengan membaca suratul Fatihah agar Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang bersabar. Lalu Allah membersamai kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Masih saya langsung pamit ya. Doain biar ke Surabaya pergi pulang selamat bersama rombongan semuanya, nggak ada apa-apa, dan jadi keberkahan buat kita semua Darul Quran dan juga semesta raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan barokah. Amin. Dah, ini udah dimatiin. Matiin dah. Amit, jangan lupa al-muluknya ya. Sallu ala nabi.